Perkenalkan, nama saya Amelia Sepriana. Saya mahasiswa semester 5 di Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya mendapat tugas metopel atau metodologi penelitian, yaitu saya mengambil judul Analisis Pengembangan Sistem Informasi Karyawan Terbaik dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Studi kasusnya di PT Indekiat, Full and Paper, TBK Perawat. Daftar isi tersendiri terdiri atas 10 halaman. Yang pertama tadi pembukaan atau cover, yang kedua ini daftar isi, yang ketiga nanti ada bab 1 tentang latar belakang, yang keempat rumusan masalah, yang kelima bab 2 itu terdiri dari tinjauan pustaka, yang halaman 6 penelitian terdahulu, halaman 7 berisi bab 3 metodologi penelitian, di halaman 8 langkah-langkah penelitian, di halaman 9 metode penelitiannya, dan yang ke halaman 10 terakhir penutup. Baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang bab 1 latar belakangnya. Latar belakang penelitian ini, PT Indekiat Pulp and Paper adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas dan pulp dan merupakan salah satu perusahaan pulp terbesar di Indonesia. Pemilihan karyawan terbaik PT Indekiat Pulp and Paper dilakukan setiap tahunnya. Namun, proses pemilihan belum efektif dan efisien. Pelaksanaannya masih secara manual dengan menggunakan kertas dan diisi dalam form untuk setiap karyawan yang diberikan oleh pimpinan dan informasi yang diterima serta proses pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan waktu yang lama. Tidak tersedianya media yang dapat memproses penilaian karyawan dan memberikan rekomendasi dalam pemilihan karyawan terbaik membuat proses penilaian lambat dan terkesan subjektif karena penilaian diberikan oleh atasan masing-masing tanpa didukung data yang konkret. Rumusan masalah tersendiri saya ambil 2. Yang pertama, apakah metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pemilihan karyawan terbaik di PT Indekiat Pulp and Paper TBK Perawat? Sedangkan yang kedua, bagaimanakah penerapan metode yang digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan pemilihan karyawan terbaik pada PT Indekiat Pulp and Paper TBK Perawat? Bab 2, kajian pustaka. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad dan Friska Nia Wulandame pada tahun 2018 dari Manajemen Informatika ST Amik Mahaputra Riau mengenai perancangan sistem pengambilan keputusan karyawan terbaik menggunakan metode Simple Additive Weighting pada PT Riau Andalan Pulp and Paper Estate Logas atau PT RAPP. Pada penelitian tersebut, mereka menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Karena konsep dasar SAW sendiri adalah mencari penjumlahan terbobot dari kinerja setiap alternatif pada semua atribut. Sistemnya berbasis web menggunakan bahasa program PHP dan database MySQL. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Devi Witasari dan Yuan Jumaryadi pada tahun 2020 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Mengenai aplikasi pemilihan karyawan terbaik dengan metode Simple Additive Weighting, studi kasusnya di Citra Widya Teknik. Penelitian ini memiliki 4 kriteria. Yang pertama ada tanggung jawab, pengetahuan pekerjaan, kerjasama, kualitas, pekerjaan dengan metode SAW, metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall, dan aplikasi dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Bab 3, metodologi penelitian. Metodologinya campuran karena menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan langkah-langkah metodologi campuran tersebut terdiri dari pertama, mengidentifikasi, yang kedua, menganalisa masalah, yang ketiga, menentukan tujuan, yang keempat, mempelajari literatur, yang kelima, mengumpulkan data dan informasi, yang keenam, analisis sistem, yang ketujuh, pemeliharaan dan evaluasi berkelanjutan. Sedangkan metode dalam penelitian tersebut menggunakan metode waterfall atau metode seperti air terjun, yaitu turun-menurun. Yang terdiri pertama ada komunikasi atau communication. Tahap komunikasi itu melibatkan interaksi dan dialog yang
intens antara tim pengembangan dan pemangku kepentingan. Yang kedua itu ada planning atau perencanaan. Pada tahap ini, tim pengembangan merencanakan proyek secara menyeluruh. Ini mencakup penjadwalan, alokasi sumber daya, identifikasi risiko. Sedangkan ketiga ada modeling atau pemodelan. Tahap pemodelan ini melibatkan pembuatan model konseptual dan fisik dari sistem yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya ada construction atau konstruksi. Pada tahap ini adalah saat pengembang mulai mengimplementasikan desain sistem. Selanjutnya ada deployment atau penyerahan sistem ke pengguna. Yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Disinilah kita akan melihat bagaimana pengembangan aplikasi tersebut berjalan atau tidak. Jadi, pemeliharaannya bagaimana. Baiklah, hanya itu yang bisa saya tampilkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.